Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami atas nama Abdurrahman Vicky ingin melanjutkan eh, presentasi dari rekan kami yaitu Saudara Agil, yakni tentang implementasi, yakni tentang kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi disingkat KBK. Pendahuluan upaya peningkatan mutu. Pemerintah terus melakukan perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Landasan hukum atau munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah mendorong perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik atau otonomi daerah. Tantangan global dari KBK ini yaitu KBK dirancang agar lulusan pendidikan nasional mampu bersaing di tingkat global dan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, sebelum dari kurikulum 2024 itu ada yang namanya kurikulum 1994. Mengapa diganti dengan kurikulum 2004? Perlu diganti karena kritik terhadap kurikulum sebelumnya atau 1994 yang mendasari lahirnya KBK itu beban belajar berat, terlalu banyak mata pelajaran dan materi yang sangat padat, kurang relevan. Materi itu dianggap terlalu sulit dan kurang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Metode pada kurikulum 1994 itu metode klasikal, yaitu di mana guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher centered atau siswa cenderung pasif. Penilaian kognitif, evaluasi hanya menekankan pada nilai angka melalui tes kertas dan pensil. Dan konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini perangkat rencana yang mengatur kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, serta pemberdayaan sumber daya pendidikan. Makna dari kompetensi yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang refleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Fokus utamanya menekankan pada pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun karakteristik dari kurikulum 2004 ini yaitu yang pertama orientasi hasil, menitik beratkan pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman siswa. Adanya sistem semester dalam kurikulum 2024 itu mengganti sistem catur bulan yang digunakan pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya itu yaitu kurikulum 1994. Metodenya pada kurikulum 2004 ini bervariasi, yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih beragam, tidak hanya ceramah. Sumber belajar luas, guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Siswa didorong mencari informasi dari sumber edukatif lainnya. Lanjut ke sebab selanjutnya yaitu implementasi kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu siswa sebagai objek. Siswa dituntut aktif mengembangkan keterampilan dan menerapkan iptek, bukan lagi sekedar objek penerima materi. Peran guru. Di sini peran guru sebagai fasilitator atau guru berfungsi membimbing dan menciptakan strategi
agar siswa memiliki motivasi tinggi untuk belajar secara mandiri. Tuntas belajar, yaitu keberhasilan tidak diukur dari tuntasnya materi yang diajarkan guru, melainkan dari tuntasnya penguasaan kompetensi oleh siswa. Penilaian yang beragam, yaitu penilaian menggunakan tes tertulis, tes penampilan, penugasan, proyek, hingga portofolio untuk melihat efektivitas pembelajaran seorang siswa. Mungkin sekian saja dari presentasi lanjutan dari rekan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilullah SHMM, dan juga yang kami hormati Asyid Abdul Aziz Wahab BAMAK, dan juga dosen pengampu Kustiana Arisanti MBDI. Langsung saja yang kami akan presentasikan pada hari ini, yakni kurikulum berbasis 2004 tentang yang pertama itu yang akan dibahas tentang struktur kurikulum, yang kedua yaitu tentang model, peran guru, kekurangan, yang terakhir yakni kelebihan strip penutup. Pemateri yang pertama itu saya sendiri Agil, yang kedua itu Abdurrahman Fikri, yang editor ataupun yang bikin peta imajinasi yaitu Divi Rizkiyah, dan juga Dini Islamiyah. Langsung saja, karena saya itu tidak fit, mohon maaf Ustazah, saya tidak fit. Berapa hari ini saya sudah tidak fit, saya curhat ini saja. Yang pertama yakni tentang struktur kurikulum itu mencangkup yang pertama standar kompetensi. Standar kompetensi itu kemampuan yang harus dimiliki siswa. Yang kedua yakni tentang kemampuan khusus yang harus dicapai. Yang ketiga yakni ukuran keberhasilan siswa. Yang keempat materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu proses mengukur hasil belajar. Jadinya sikat saja karena saya tidak fix. Jadi standar kompetensi itu kemampuan siswa itu diukur, nanti ketika masuk kelas itu diukur, dan juga setelah diukur guru itu harus ada target nyampe mana. Yang ketiga itu harus ada pencapaian. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran, apa yang dibahas. Materi tentang fikih, materi tentang SKI, materi tentang IPA, IPS, dan selanjutnya. Yang terakhir ada sistem penilaian, bisa dikategorikan kalau sekarang itu sistem ujian. Di ujian itu kita diuji, dari ujian itu kita diuji sampai mana kemampuannya, sampai mana keberhasilannya. Nah itu nanti ada nilai seperti itu. Juga kelebihan itu yaitu tentang berbasis kompetensi, berpusat pada siswa, pembelajaran lebih bermakna, mengembangkan keterampilan, peran guru lebih variatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran aktif. Apa pembelajaran aktif? Yaitu siswa aktif bertanya dan berdiskusi. Jadinya kurikulum berbasis kompetensi 2004 itu nanti ada model pembelajaran. Model pembelajaran itu siswa aktif bertanya ataupun berdiskusi. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kontekstual. Kontekstual itu melalui materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti halnya
materinya sholat. Tata caranya itu dipraktikkan kalau model pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu berpusat pada siswa, berarti siswa menjadi pusat kegiatan pelajaran. Jadinya siswa itu disuruh untuk belajar. Itu yang terakhir yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran diarahkan pada pencapaian kompetensi. Seperti itu. Saya mau menjelaskan begitu detail, mohon maaf Bu, saya ini kurang fix Bu. Jadinya kalau keterangannya kurang baik mohon dimaklumi. Kekurangannya barusan kan struktur kurikulum itu ada kekurangan, ada kelebihan. Peran guru itu perannya itu menjadi fasilitator, membantu proses belajar siswa. Yang kedua motivator, memberi semangat belajar. Yang ketiga yaitu mengarahkan siswa menjadi pembimbing. Guru itu menjadi pembimbing. Yang terakhir itu menjadi evaluator atau menilai hasil belajar siswa. Yang terakhir yaitu penutup kurikulum 2024 menekankan pengembangan kompetensi siswa, pembelajaran bersifat aktif dan berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang terakhir kurikulum ini kemudian dikembangkan menjadi KTSP 2006. Kelebihannya itu berbasis kompetensi, berpusat pada siswa, pembelajaran lebih bermakna, mengembangkan keterampilan, peran guru lebih variatif. Kekurangannya yaitu guru belum siap atau banyak guru masih terbiasa dengan metode lama. Itu kekurangannya kalau di kurikulum berbasis kompetensi 2006. Dan juga sarana dan prasarana terbatas. Ya emang di 2004 itu emang terbatas. Kalau teman-teman ini masih bocil, kalau saya udah main leker kalau 2024 ini. 2004 ini saya sudah dewasa sudah. Yang ketiga penilaian lebih rumit. Yang keempat pemahaman tidak merata. Yang kelima pelaksanaan kurang maksimal. Jadinya kesimpulannya di 2004 ini kurikulumnya emang bagus. Ada nanti struktur kurikulum, ada nanti model pembelajaran, ada nanti peran guru. Tapi di sana itu ya namanya masa lalu itu masih ada kekurangan dalam segi untuk menilai itu pastinya guru itu masih kurang seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya nanti pemateri yang kedua dengan pembahasan yang kedua itu oleh Vicky, teman saya Abdurrahman Vicky. Karena sekarang masih ada sisa-sisa raya, kami selaku kelompok 4 mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau ada kekeliruan dari segi pemateri saya sendiri karena kurang fix jadinya kurang begitu aktif, dan jadi dari desainnya kurang baik dan kurang mohon dimaklumi ya. Mungkin materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Vicky. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.